kembali lagi di channel Indo Wildlife. Indonesia itu indah kawan. Jangan habiskan waktu liburmu hanya untuk tidur. Sekarang gue ada di Goa Lowo. Ini tepatnya lokasinya di Kabupaten Trenggalek di Jawa Timur. Sebentar nih, sebelum itu gue mau jelasin dikit. Jadi channel Indo Wildlife bakal ada sub bagian ya. Jadi ada yang bagian jalan-jalan, tapi tentunya ke wisata alam biar sesuai tema wildlife. Jadi yang bagian wisata alam ini mungkin kita nggak terlalu bahas hewan atau tumbuhan, atau nggak spesifik nyari herping atau nyari hewan yang ada di lokasi karena keterbatasan waktu, dana, dan resource lainnya. Jadi susah gitu buat fokus ketemunya, tapi bakal kita bahas alamnya sih. Tapi kalau ada waktu lebih nanti lebih diusahain buat ketemu buat nyari hewannya itu. Nah, kalian juga kan di tempat-tempat yang bakal saya rekomendasiin ini kira-kira kalian bisa datang sendiri terus bisa langsung explore sendiri sih kalau penasaran sama hewan-hewan di sini. Nah, kalau di Goa Lowo ini kebetulan gue belum pernah kesini, ini baru pertama kali. Cuman gue lihat di Google Map, di Google ini katanya banyak kelelawar kan, kayak biasa lah ya, goa itu identik dengan banyaknya kelelawar. Nah, semoga nanti kelelawarnya ada pada nongol, terus semoga bisa keliput. Nah, ini bisa kalian lihat dari sungainya aja, batuan di sungai aja udah bagus-bagus banget ya, terus udah alamiah banget. Pinggirnya juga ini udah khas banget, kayak daerah yang banyak goanya. Kita masuk aja, kita lihat sendiri langsung ada apa aja nih di Goa Lowo, ada hewan atau tumbuhan apa aja, terus bagus kayak gimana. Dan tiketnya murah banget tadi, 10.000 tadi tiketnya, murah banget. Ini perjalanan memasuki Goa Lowo. Tuh di kanan banyak apa nih ya, stalagmit. Stalagmit itu kayak tiang batu dari bawah, kalau stalaktit dari atas posisinya. Tadi nanya sama ibu warung, katanya kalau siang kelelawarnya belum keluar, dan buat ngeliat dia tidur di mana juga susah. Nih, wih cakep banget cuy, batunya siriu Jawa. Tuh batuannya ini cakep, bentukan alam. Ini tuh uratnya ya, siriu Jawa ini. Wah, jenis apa ini? Kayak bekicot biasa tapi hijau. Achatina fulica. Bekicot biasa kan Achatina fulica. Ini ada lagi bekicot hijaunya. Kali ini belum gue sentuh, jadi posisinya emang gitu. Sekarang kita lihat. Ini kita udah masuk ke dalam goanya. Ini keren banget, parah. Dari tadi itu banyak kupu-kupu juga ya. Jadi mulai dari batu, mulai dari pegunungannya, cadasnya, goanya, sampai kupu-kupunya ini malah jadi mirip di Sulawesi ya. Mirip di Bantimurung, Balasaraeng. Belum lagi namanya Lowo kan, mirip Luwu. Itu yang tadi gue jelasin, oh nggak kelihatan tapi. Jadi stalaktit itu yang dari atas ke bawah tuh, tiang dari atas ke bawah tuh stalaktit. Kalau dari bawah ke atas tuh stalagmit. Nah, kalau ketemu mereka ya jadi tiang. Itu terukir dari tetesan air ya selama ratusan bahkan ribuan tahun. Nah, lihat nih batu ini, urat-uratnya ini keren banget. Mirip siriu, cuman
Kalau dipecah dia nggak jadi karena nih uratnya gede. Jadi kalau dipecah diambil kecil gitu nggak jadi ini. Nah emang nih aromanya nih kalau udah di sekitar goa ini aromanya ini guano ya, atau kotoran kelelawar. Itu merupakan sumber pupuk yang baik buat tanaman. Ini moss, ini Javan moss kayaknya nih. Wah cakep nih, Vesicularia dubiana. Sudah mulai memasuki goanya. Wah jalan utamanya aja lumayan becek. Kalau pakai sepatu sih disaranin sepatu outdoor atau sepatu karet ya, atau kulit, jangan yang kain. Atau sekalian pakai sepatu sendal aja supaya nggak kotor atau basah. Tuh ya stalaktit ya yang dari atas goa tuh. Kalau bikin aquascape model goa tema stalaktit gini bisa pakai kayu rentek juga di balik. Ini turun, emang udah dibangun apa ya, jalur gini sih. Jadi nggak turun ke lantai dasar goa. Tapi kelihatannya di lantai dasar goa ini ada air ngalir. Tapi kayaknya nggak ada makhluk kayak ikan atau amfibi asli goa ya. Walaupun agak gelap tapi kelihatannya nggak ada ini. Goa itu di dalam itu selain adem, ya apa ya, mitikal gitu. Ada hawa-hawa misteriusnya. Dan biasanya penemuan arkeologi atau paleontologi purba kayak fosil hewan, bahkan fosil manusia itu banyak ditemukan di dalam goa kayak gini. Salah satu yang paling penting di Indonesia itu Goa Liang Bua di Pulau Flores. Itu ditemuin jenis manusia mini hobbit Homo floresiensis yang kira-kira baru punah 10.000 tahun lalu. Bahkan cerita rakyatnya Ibu Gogo masih terdengar sampai zaman sekarang, dan itu ada kemungkinan mereka masih survive di pedalaman hutan Flores, dan misalnya pun udah nggak survive, mereka masih ketemu gitu sama manusia suku asli Flores, mungkin baru punah ratusan tahun lalu. Oh, stalaktitnya kalau di sini gede-gede. Karena emang rongga di sini ruangannya emang gede, luas. Terus ini stalagmit gede juga. Ini becek ya, jadi emang tetesan air dari stalaktit itu emang jatuhnya ke jalan sini juga. Ada kolam di dalam goa. Wah, jadi penasaran nih apa ada hewan endemik goa ya. Karena kalau hewan-hewan yang hidupnya dalam goa itu biasanya nggak punya pigmentasi warna, karena emang selama ratusan atau ribuan tahun bahkan lebih mungkin udah nggak ketemu sinar matahari, jadi mereka tidak membutuhkan pigmen atau melanin. Dan mereka juga nggak membutuhkan mata, sehingga sebagian besar spesies endemik goa ini buta, nggak punya organ sensorik mata lagi. Mereka hanya mengandalkan pendengaran dan penciuman. Kalau ikan ada gurat sisi. Dan biasanya emang endemik sih, karena antar suatu goa ke goa yang lain, apalagi kalau beda pulau, beda sungai dan bahkan beda pulau, itu kalau udah kurun waktu ratusan bahkan ribuan tahun tuh udah berevolusi jadi spesies sendiri. Nah itu ada tiang tuh terbentuk dari stalaktit yang bertemu stalagmit. Goa ini buat beginner atau orang yang udah berumur cukup gampang ya dijelajah, karena udah ada jalurnya dan udah ada tangga dan udah ada pegangannya ya. Ke parkiran tadi juga ke dalam nggak jauh. Bisa pakai motor, bisa pakai mobil juga untuk mencapai lokasi ini. Itu ada tulisannya kalau kalian kebaca, Batu Tatar. Nah ini kolam-kolam ini bagus ya. Mungkin kalau airnya penuh nanti keisi terus kayak ada air terjun turun gitu ke bawah. Untuk tempat sekeren ini sayang banget sih sepi, dan sayang banget juga nggak terlalu terkenal gitu loh objek-objek wisata alam di Jawa Timur ini. Ini sampai ada tempat istirahat. Di sini nih saya udah denger suara kelelawar ya. Cuma belum ketemu nih
kelelawarnya di mana? Bunyinya nih. Ini sekitar jam 1:30 apa jam 2 siang. Masih ngopi mereka, masih nyantai. Maghrib mereka baru keluar buat berburu mangsa. Batu gantung. Suara kelelawarnya paling kencang dari situ. Ayo kita kepoin. Wah itu kayaknya tuh. Tapi ya nggak kelihatan sih. Cuma kedengeran. Semoga kalian denger juga. Tambah misterius dan tambah mitik ya suasananya. Sebenarnya mungkin kelelawar tadinya menghuni hampir semua bagian goa ini, tapi itu dia terbang banyak banget. Tapi karena sebagian besar tempatnya dilampuin, jadi mereka nyari tempat yang lebih lebih terpencil ya, buat lebih gelap gitu loh, buat tidur atau bersarang. Ini mungkin nggak kelihatan ya di kamera, tapi suaranya jelas banget. Kalau pakai mata kepala telanjang cuma ada puluhan kelelawar yang lagi terbang. Tapi gue yakin yang nemplok di tembok itu tuh, yang hitam-hitam kecil pada nemplok banyak. Itu ya kelelawarnya. Ini posisi gue tepat di bawahnya, hati-hati ke pipisan atau ke kena pupnya. Ini gue rekam suaranya aja deh. Ntar kapan-kapan doain aja guys, gue punya peralatan yang lebih mahal, ada dananya, ada rezekinya, jadi gue bisa eksplorasi lagi dan bisa ngerekam penampakannya. Cuma ya di kamerain mungkin mereka bubar, masih disinarin mungkin bubar. Oh ya, ini dikasih selang kalau kelihatan ya sama pengelola sini. Ya emang buat cuci tangan sih sama cuci kaki. Rupanya ini juga di bawahnya juga tebel banget. Ini lapisan dari pupnya kelelawar nih atau guano. Ini kalau dijual mahal loh. Dan ini dulu sempat bikin Nauru jadi salah satu negara terkaya di dunia. Nauru ini negara kecil, pulau kecil yang lokasinya ada di Pasifik. Tepatnya di sebelah timur dari Papua Nugini, dekat Solomon, Vanuatu situ. Dan sekarang jadi salah satu negara termiskin dunia karena setelah tambang guanonya itu ditambang habis, mereka nggak punya sumber daya apa-apa lagi. Sedangkan pada saat mereka kaya, mereka foya-foya ngabisin dananya itu buat ke rakyatnya, buat sekolah, buat kuliah, buat macam-macam, dan mereka tidak invest di bidang lain, di properti, di perusahaan lain di luar negeri, saham dan lain-lain ya. Jadi sekarang Nauru itu kolaps. Kita lanjut aja. Ini serangga aneh. Oh, ini 2 serangga. Mungkin lagi kawin atau apa ini? Ngumpet lagi. Nah, itu dia tuh. Gue mau tangkap tapi ngeri. Nanti tahu-taunya dia gigit lah, beracun lah, segala macam. Dia kabur. Itu dia makhluk yang tadi gandengan itu. Ini nggak tahu apa ya. Mirip semut, mirip rayap juga. Mungkin masih satu ordo, tapi nggak tahu. Ini tapi gede banget, ngeri ya. Nah, yang tadi baru gue lewatin tuh, jalur sini nih sekitar 15 meter, 20 meter. Ini licin banget karena guano atau kotoran kelelawar. Terus pegangannya juga penutup kelelawar. Jadi kalau bisa tanpa pegangan ya jangan pegangan, tapi kalau harus pegangan ya nanti cuci tangan ya, atau bawa aja kanebo atau air di botol buat cuci tangan. Masih ada ruangan yang gede banget di sini. Gue yakin sih dulu nih kelelawar pakai hampir seluruh ruangan ini sebelum manusia ini memasang lampu. Nah, apa ini udah mentok? Kita lihat saja. Kayaknya sih udah mentok. Lupa bawa senter ya, males ke bawah buat ngecek. Mungkin juga hasilnya nggak boleh sih. Nah, ini lumayan kelihatan jelas. Tapi ya sepertinya tidak ada penghuninya. Ternyata ini ada jalan lagi ke sana tuh. Ini di pintu masuk. Sekarang diplang, nggak tahu kenapa. Mungkin fasilitasnya belum dibangun lagi, tapi kita lihat deh ada apa di sana. Wow. Mouse-nya keren banget cuy, tapi ini nggak berlempeng ya, jadi susah diambil. Batunya juga kayak siriu loh, berurat gitu. Kayaknya sih nggak ada penghuni ya, harus dicek lagi. Oh, mungkin di sini jadi habitat kelelawar. Oh, itu naik ke atas juga sih. Ternyata ada ikan kecil-kecil banget.
Kayaknya sih cere atau gapi, tapi nah itu tuh mungkin nggak kelihatan ya.